Om Anton, Baik, Om Jul. Bentar. waktunya udah lewat nih. Assalamualaikum. Oh ya, siap. Di sini Om Andri sudah masuk? Baik, Om Andri. Saya akan matikan semuanya ya, mute all ya. Sound-nya dulu saya mute all. Kemudian saya akan all-nya Om Andre. Hanya Om Andre aja yang saya ini. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Kelas online Skygrapher yang ke-11 akan kita mulai. Hari ini pemateri kita adalah Om Andre Johan, owner dari agrodrone.id, founder juga dari Skygrapher, lalu instruktur juga dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Background beliau, pokoknya di drone sudah sangat mumpuni. Dan malam ini, Om Andre akan memberikan materi pemanfaatan drone untuk ketahanan pangan. Waktu dan tempat, saya persilakan Om Andre. Terima kasih Om Anton. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Udah denger ya Om ya? Ya, Om, udah dengar. Oke. Nah. Ya, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu lah. Seperti yang tadi disebutin ya, nama saya Andre Johan, Instagram saya goandret. Saya foundernya Agrodrone, juga salah satu foundernya di Skygrapher. Saya juga instrukturnya Abdi. Saya muridnya Om Jul, muridnya Om Anton, muridnya Om Hikmat juga. Nah, saya mulai dari ragam obat tanaman dulu ya, untuk supaya tahu sebetulnya apa sih yang diaplikasikan dengan drone itu. Satu ada pestisida. Pestisida itu gunanya untuk menekan angka serangan dari hama untuk tanaman. Ya, pestisida itu ada insektisida, itu termasuk pestisida juga. Lalu kedua adalah herbisida. Pestisida kalau ini yang ada foto ulat ini mati ini karena pestisida ya. Lalu herbisida ini untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil atau biasa disebut tumbuhan itu adalah disebut gulma. Kalau di sini nih Om lihat di sini ada petak lahan yang di sebelah kiri ini kan hijau ya. Nah, yang di sebelah kanan ini udah kuning semua. Ini setelah disemprot oleh herbisida ini jadi kuning nih, mati tanamannya. Yang di sebelah kiri masih lahan kosong masih penuh dengan gulma. Gulma itu sama dengan alang-alang lah, rumput liar seperti itu. Ketiga ada fungisida. Fungisida ini untuk menekan pertumbuhan jamur pada tanaman. Jadi kalau musim hujan gini banyak sekali tanaman terserang ini jamur ya. Jadi udah ditumbuhin jamur di daun-daunnya atau di tanamannya sehingga produktivitasnya menurun. Lalu keempat ada pupuk, pupuk untuk menyuburkan tanaman dan semua ini dilakukan dengan drone yang bentuknya cairan ya. Obat-obatannya bentuknya cairan sehingga pakai penyemprotan dengan nozzle. Bahan aktif ada macam-macam. Jenisnya ada yang kontak. Kontak itu begitu kena langsung nih, kalau misalnya pestisida ya, itu kalau bahan aktifnya kontak ya kena ulatnya langsung mati gitu. Kalau nggak kena ya nggak mati. Nah ini kontak. Kalau selektif ini biasanya herbisida ini kalau selektif, jadi biasanya perkebunannya sudah ditanamin dengan tanaman yang misalnya perkebunan tebu misalnya. Itu kan pada waktu tebunya masih kecil, itu banyak sekali gulma yang tumbuh di antara tebu itu. Nah, itu merusak produktivitasnya. Nah, itu biasanya ya, kalau kita semprot dengan herbisida untuk mematikan rumput-rumput itu tadi, tidak bisa dengan bahan aktif kontak. Kalau kontak, tebunya ikut mati.
Jadi disemprot dengan selektif yang memang cocok untuk mematikan rumput. Jadi rumputnya aja yang mati, tapi tebunya masih tetap subur gitu. Ketiga ada sistemik. Nah, sistemik ini kalau disemprotkan misalnya nih, saya mau nyemprot ke tanaman di mana tanaman itu banyak ulatnya. Nah, ulatnya bisa kita ulatnya tapi nggak selalu ada di permukaan, bisa aja sembunyi di dalam daun atau seperti apa gitu. Bisa kita kasih semprotan dengan sistemik sehingga tanaman yang disemprot itu jadi racun semua. Jadi pada saat ulat itu makan tanaman, ulatnya mati. Contoh tebu misalnya, jagung misalnya, jagungnya kita semprot dengan cairan racun sistemik. Pada saat ulatnya makan jagung itu, makan tanaman jagung itu atau daunnya ya, dia ulatnya akan mati. Nah ini pertanyaannya apakah dengan sistemik itu jadi sehat apa enggak jagungnya kalau dimakan? Biasanya jagung yang disemprot dengan sistemik ini untuk jagung pakan hewan. Dan biasanya rentang 2 minggu tanamannya udah kembali normal. Jadi tidak selamanya dia akan mengandung racun tanaman itu. Seperti itu. Lalu ada bahan-bahan tambahan yang bisa ditambahkan untuk penyemprotan dengan drone. Satu, perekat, yaitu membuat bahan aktifnya lebih menempel ke daun, jadi nggak gampang lepas, nggak gampang jatuh gitu. Lalu kedua, penyebar, jadi begitu nempel, kena ke daun, dia akan nyebar kayak air di tisu gitu. Dia akan langsung seperti terserap oleh daun seperti itu. Lalu ada juga pemberat, ya. Jadi cairan ini nanti akan jadi lebih berat. Jadi pada saat disemprotkan dia akan lebih cepat turun ke tanaman. Jadi berat jenisnya akan lebih berat. Lalu ada lagi oil dispertan, ini ditambahkan ke bahan aktif gunanya untuk menembus jaringan tanaman. Jadi kalau daun kena semprot nih, kan kena semprot pasti atasnya ya, sebagian besar pasti atas. Nah, kalau misalnya kita nyemprot ulatnya ada di bawah, ulatnya makan tanaman itu mati juga. Jadi dia menembus bahan aktifnya, menembus ke bawah seperti itu. Nah ini penyemprotan dengan pestisida pada lahan jagung. Nah, pada lahan jagung ini kemarin kita nyemprot untuk ulat gerayak, karena ulat gerayak itu malam hari keluar dari untuk dia aktifnya malam hari, dia akan keluar ke daun-daun dan makan daun dari tumbuhan jagung itu. Jadi kalau siang dia sembunyi di dalam pucuk daun atau di dalam tanah. Jadi paling efektif disemprot malam hari, sedangkan malam hari ini tidak ada penyemprotan secara manual oleh manusia. Jadi efektif sekali disemprot menggunakan drone. Apakah drone aman terbang pada malam hari? Sangat aman asalkan kita sudah prepare sangat-sangat bagus pada saat siang hari. Pada saat kita memetakan apa lahannya. Jadi semua otomatis Om. Gitu. Nah, drone agriculture sendiri itu ada beberapa macam ya. Biasanya lebih banyak dibagi dari kapasitas tangkinya ya. Semakin gede kapasitas tangkinya semakin efisien kita menggunakan drone itu untuk penyemprotan. Ada yang di pasar ada yang 6 liter, 10 liter, ada yang 16 liter, ada yang juga yang 20 liter. Ya. Kalau di DJI ada yang 10 liter dan 16 liter. Nah, ini kurang lebih struktur dari drone spray ya. Dan ini hampir semua drone spray punya fitur-fitur seperti ini. Ya, ada pompa airnya,
ada terrain following radar. Nah, ini penting sekali. Dia harus bisa ngikutin kontur tanah karena tidak ada satu lahan pun yang tanahnya datar atau tumbuhannya datar. Meskipun kelihatannya datar. Karena pada saat turun kita nggak pernah kelihatan. Gitu. Jadi ini sangat penting. Lalu ada obstacle avoidance sensor, radar. Ada yang depan belakang, ada yang depan aja. Ya kebetulan kalau yang topis gun ini depan belakang. Tapi sebetulnya pada saat kita mappingnya udah bener, obstacle avoidance radar ini nggak terlalu penting, ya, dan hampir nggak terpakai. Lalu ada FPV kamera, lalu ada lampu depan sama bawah, ya ini berfungsi sangat penting pada saat kita terbang malam hari, ya. Lalu hampir semua sudah bisa dilipat ya karena mobilitasnya cukup penting pada saat kita di lahan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya masuk ke proses penyemprotan ya. Pada dasarnya proses penyemprotan ini sama dengan drone-drone biasanya ya. Pertama kita harus survei lokasinya, kita lihat gimana lokasi ini aman atau tidak untuk penerbangannya, apa yang harus dilakukan dengan settingan drone ini dengan lahan yang mau kita semprot, ya lalu kita harus mappingnya mapping manual, bukan dengan mapping seperti mapping drone untuk GIS ya. Nanti saya jelaskan cara mappingnya. Lalu prepare-nya sama dengan mirip-mirip prepare dengan drone biasanya, cuman ini tambahannya kita harus ngisi tangki aja dengan cairan. Lalu pre-flight check and setting, terus take off, terus melakukan misinya, sudah selesai landing, setelah harus maintenance. Nah, maintenance-nya ini yang agak cukup harus dilakukan secara rutin ya, karena mengandung cairan gitu ya, bahan yang dikeluarkan. Lalu ada emergency procedure kalau terjadi, lalu ada accident procedure kalau terjadi. Next. Ya, site survey seperti biasanya kita harus, ini kenapa di tempat saya ada keluar merah-merahnya ini ya. Oke. Hindari medan magnet seperti drone pada umumnya, lalu ukur kecepatan angin ya. Biasanya kita selalu kalau untuk penyemprotan selalu bawa anemometer, jadi kita harus tahu kecepatan angin berapa. Kalau di atas 3 meter per second kita nggak nyemprot karena tidak efektif untuk penyemprotannya. Bukan takut drone-nya nggak bisa jalan. Drone-nya sih kuat, cuman dengan angin yang cukup kencang, spray-nya itu tidak presisi, sangat tidak presisi ya. Karena ini sebetulnya kan bidangnya kita dalam rangka precision agriculture kalau penyemprotan dengan drone ini. Lalu temperaturnya sebisa mungkin di bawah 40 derajat Celcius, cuacanya tidak mendung atau hujan, karena pada saat mendung atau hujan, spraynya setelah kita spray, kalau hujan 1 jam setelah kita spray itu hujan, itu obatnya nggak dapat hasil kita. Lalu kenali obstacle yang ada, juga kenali tebing yang ada untuk menghindari sudden drop. Karena tebing itu lebih bahaya daripada obstacle kalau di penyemprotan untuk tanaman ini. Nanti saya jelaskan kenapa. Oke. Nah, mapping ini adalah tahap yang sangat menentukan dari keselamatan penerbangan dan maksimalnya hasil penyemprotan ya. Jadi, apa yang dilakukan pada mapping ini sangat-sangat krusial. Sangat menentukan karena obstacle dan tebing itu jadi musuhnya di sini nanti ya. Kita harus bisa memetakan mana yang jadi obstacle, mana yang bukan, mana yang namanya tebing, mana yang bukan gitu ya. Nah, untuk membuat mappingnya cuma ada 2 sebetulnya, simple aja. Satu border point itu untuk membuat area penerbangannya, ya.
Jadi ini ada di aplikasi ya Om, ada di aplikasi, nanti tinggal dipencet-pencet aja. Border point itu ada di adalah area penerbangan, lalu barrier point itu adalah obstacle yang ada di dalam areanya, bukan di luarnya. Kalau di luarnya kan kita nggak, kalau di luarnya kan berarti sudah nggak dilewatin sama pesawat. Jadi ini untuk di dalamnya. Tapi memang jarang sekali penyemprotan di lahan yang luas atau terbuka ada, biasanya kalau perkebunan besar itu hampir tidak ada obstacle di dalam lahannya. Yang ada mungkin tebing, ya. Nah, caranya ini saya kasih gambaran aja, tapi kurang lebih di semua drone untuk pertanian hampir sama ya. Jadi dia ada ground, itu di sini ada saya kasih ini ya. Ini ada ground sebelah kiri ini, nanti kita bikin nama ground-nya, lalu kita pakai handheld GPS tapper. Kalau saya prefernya menggunakan ini, tidak menggunakan drone ya. Jadi ini adalah GPS yang dibawa oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau drone-nya Topaz Gun ini yang saya pakai ini, GPS-nya adalah di remote control ya. Lalu pastikan kita kasih nama petanya, lalu pastikan akurasi GPS akurasinya di bawah 0,5 meter supaya memang benar-benar tepat ya. Lalu kita jalan menuju titik yang pertama. Kita jalan menuju ke titik yang pertama. Kita tinggal tekan yang tadi namanya border point itu, ya, yang tadi ada di sini. Balik sih. Nah, ini yang ada border point ini. Jadi kita ke titik pertama, misalnya kita ada berdiri di sini ya, kita titik aja di sini, tek, border point, terus ngikutin terus ngikutin aja, pencet-pencet aja terus border point-nya. Ya, jadi ulangi ke setiap sudut area penyemprotan, terus aja sampai kembali. Nah, kita harus ambil jarak 10 meter dari obstacle. Misalnya di sini nih pohon-pohon nih, di sini nih pohon-pohon, misalnya pohon-pohon tinggi. Ya, kita harus ambil jarak 10 meter dari sini, dari sampingnya. Ya, kalau misalnya di sini ada tebing, tiba-tiba curam, ya, tiba-tiba ada tebing curam, misalnya sungai atau apa, ya kita harus ambil jarak 5 meter dari sana. Jadi ini 5 meter dari sini, kalau ini misalnya ada sungai di sini, kita ambil 5 meter dari sini, ya. Nah ini contohnya, kenapa kita ambil 10 meter, misalnya seperti ini ada pohon di situ ya, kalau kita mappingnya udah benar, kita nggak takut. Kita nggak takut itu ada pohon di sana, ya. Nah, kenapa kok 10 meter? Ya. Karena drone ini ada obstacle avoidance radarnya, dia mendeteksi mulai 18 meter, ya. 12 meter dia mulai pelan-pelan, 6 meter dia berhenti. Nah, kalau sudah berhenti, kita nggak boleh majukan lagi. Takutnya kan dia GPS-nya nggak akurat, lalu nabrak. Jadi memang kita, kalau untuk saya, kita standarkan 10 meter untuk ambil jarak dari obstacle. Ya, 10 meter itu nanti gimana ya di handspray. Ya. Jadi kalau kita sudah bagus memetakan, kita tidak akan takut dengan proses penyemprotannya, kita udah pede dan semuanya pasti aman. Lalu ini settingan-settingan yang ada di dalam drone sprayer ya. Saya kasih lihat ini supaya tahu sebenarnya fiturnya apa aja sih di dalam itu ya. Jadi a little liquid remaining ini, jadi di dalam tangki itu memang disisahkan sedikit cairan supaya nggak habis total. Kalau habis total seperti pompa air di rumah lah. Kalau isinya angin nanti harus mancing lagi repotnya. Itu memang seperti itu harus dinyalakan. Kecuali kita memang mau menguras ya, menguras apa namanya? Menguras tangkinya gitu. Lalu sprayer modelnya ada beberapa sprayer model ya di sini. Nah, ini ada satu rahasia sih. Jadi sprayer yang sekarang dipakai oleh banyak orang itu memang yang standarnya adalah 110010.
ya, 110010, di mana sprayer ini, nozzle ini memang sangat halus, lebih rata, tapi menurut saya tidak cocok di Indonesia, makanya saya pakainya yang 0015. Nah, ini sudah saya tes dengan kalibrasi dengan sensitive paper, ini hasilnya jauh lebih bagus untuk cuaca di Indonesia. Karena kalau terlalu halus, belum nyampe tanaman, dia nguap. Lalu ada flow meter, ya, di sini. Jadi drone ini pada saat terbang tahu seberapa cepat cairan yang dikeluarkan. Ya, ada juga liquid level sensor. Jadi kalau tangkinya sudah habis, dia udah bisa teriak-teriak. Sudah habis dan drone-nya bisa berhenti, dia kembali ke home point. Ya, lalu kalau ini sudah umum ya, seperti drone biasanya ada RTH, ketinggian RTH, lalu kalau sudah selesai melakukan penyemprotan, dia ngapain gitu. Ada climbing, ada hover, ada RTH gitu ya. Lalu ada spray breaking action. Spray breaking action itu adalah pada saat dia ketemu obstacle atau nozzle-nya buntu, dia belum menyelesaikan tapi dia harus berhenti gitu. Ya, itu harus mau ngapain gitu. Jadi ini bisa disetting semua. Lalu gimana bentuknya dia memutar untuk menyemprot bagian selanjutnya, karena kan dia bentuknya kan seperti grid gitu ya, muter balik, muter balik, muter balik. Nah itu pas di ujung dia mau muter atau mau memotong seperti itu sama aja sih. Lalu top speed bisa sampai 10 sampai 12 meter per second, tapi kita biasanya batasin sampai 5 karena begitu di atas 6, obstacle sensornya udah nggak berfungsi ya. Lalu seperti biasa di drone lainnya, protection untuk baterainya juga. Lalu kalau lost connection gimana, tapi hampir tidak pernah lost connection di lahan ya. Nah, ini obstacle sensor bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Lalu ini imitation radar ini, imitation atau terrain radar ini penting sekali untuk di setting ya. Dia bisa dibagi menjadi 2, yaitu climbing sama return. Climbing itu pada saat dia ketemu tanjakan, dia cepat nggak naiknya. Lalu kalau return, dia ketemu turunan, dia cepat nggak turunnya. Sensitif nggak? Kalau dia turun terus, baru dia turun. Kalau turunnya sebentar aja, dia nggak turun. Dia masih lempeng gitu. Nah, ini sangat-sangat penting untuk disetting, terutama di lahan-lahan yang berkontur, dan itu harus sangat menentukan keamanan penerbangannya. Contohnya, kenapa kok bisa seperti itu? Bukannya kalau lahan pasti landai-landai ya? Enggak, lahan bisa aja ada tebing tiba-tiba ya. Nah, tebing itu seberapa dalam sehingga kita harus mapping sendiri-sendiri atau kita hajar aja, kita semprot aja gitu. Kita anggap terrain radarnya bisa ngikutin. Kalau tebingnya terlalu dalam, ketinggian terbangnya kita nggak terlalu tinggi, dia anggap itu pada waktu mau naik jadi obstacle gitu kan, berhenti radarnya, drone-nya. Nah, demikian juga kayak misalnya di lahan tebu ya, di lahan tebu itu banyak sekali di tengah-tengah lahan yang besar, yang puluhan hektar satu peta itu sering terjadi pohon roboh di tengah-tengah. Nah, itu kalau kita tidak mensurvei dengan baik lahannya, ini sangat-sangat berbahaya dengan terrain following radar. Karena begitu pohonnya roboh di tengah, drone-nya akan turun dan bisa jadi nabrak depannya atau drone-nya berhenti di bawah. Gitu. Nah, ini makanya sensitivitas radar ini harus ditentukan dari site survey. Tidak bisa ditentukan dibuat patokan harus setting berapa ya. Nah, ini ada contoh saya perlihatkan sensitif radar yang mungkin terlalu sensitif. Lihat itu turun, lalu baru naik lagi drone-nya. Terlalu pendek ya Mas tadi. Udah normal sekarang. Ya. Itu contohnya sensitif radar turun yang bahaya sekali. Oke.
Nah, ini ada juga, jadi semua jalur penerbangannya bisa dilihat ya dengan line yang ada di aplikasinya. Lalu FPV, kameranya sudah bisa dinyalakan kalau memang penerbangannya butuh dipantau dari FPV. Nah, sebelum kita menerbangkan, kan sebelumnya kita sudah mapping ya. Nah, kalau untuk penyemprotannya kita ini mulainya dengan ini. Jadi yang kita sudah bikin mapnya, kita buka, lalu kita mau call job, lalu itu lainnya ini gridnya dia langsung bikin sendiri ya, sesuai dengan lebar penyemprotan kita, tinggi penyemprotan kita, lalu berapa kecepatannya semuanya sudah ada, dan itu gridnya kemiringannya bisa diputar dengan tombol yang sebelah kanan itu bisa diputar-putar-putar sampai ketemu kita start point-nya yang warna hijau itu nanti mau di mana gitu. Kita biasanya ambil yang paling dekat dengan kita lah. Lalu grid-nya itu miring atau lurus, mau arahnya kemana bisa semua diatur dari sini. Nah, dosis penyemprotan ini bisa juga sudah ada di aplikasinya ya. Jadi 1 hektar lahan ini mau kita semprot dengan dosis seberapa banyak gitu ya. Bisa 15 liter per hektar, bisa 30 liter per hektar, bisa 20 liter per hektar, atau 50 liter per hektar, ya terserah dari kesepakatan penyemprot sama pemesannya ya. Lalu operation space-nya, jadi lebar dari dia grid-nya itu berapa, lalu flight speed-nya kecepatannya mau berapa, karena flight speed ini mempengaruhi dari spraying speed-nya, keluarnya nozzle itu kencengnya seberapa banyak. Gitu. Saya sih biasanya membatasi 2-5 aja. Lalu ini SOP ya. Jadi GPS itu kalau di penyemprotan drone seperti ini di atas 20 satelit ya. Mungkin kalau kita pakai Mavic atau pakai Phantom mungkin di atas 10 udah bagus. Kalau di drone spray ini GPS-nya kuat sekali, dual GPS dan GLONASS ya. Jadi mencapai 24 satelit itu sangat gampang biasanya ya. Jadi memang kita sarankan untuk di atas 20 satelit supaya tepat ininya posisi penyemprotannya. Lalu pastikan home point-nya udah pada posisinya, kita start work, lalu kita confirm ya. Pada waktu kita confirm rute yang sudah kita setting tadi di-upload di drone-nya. Ya, lalu saya sih selalu menyarankan untuk menerbangkan drone-nya secara manual dulu, baru kita eksekusi misinya. Karena kita perlu hover untuk untuk dicek lagi keamanan dari drone-nya. Ya, ini pada saat kita udah nerbangin itu ada 2 macam ya. Kalau auto ya dari awal kita slide aja, drone-nya terbang sendiri menuju ke rute awal dengan sendirinya. Atau kalau ini adalah lanjutan, ya pencetnya continue work, udah jalan ke titik terakhir dia menyemprot. Jadi dia secara otomatis sudah di memori titik terakhir mana yang dia terakhir menyemprot, lalu dia kembali karena mungkin tangkinya habis. Pada dasarnya drone untuk penyemprotan ini biasanya terbang sekitar 8 menit sampai 10 menit aja ya. Jadi baterai itu belum habis, tapi tangkinya pasti habis dulu biasanya. Ya, baterai masih banyak, bisa masih 50-an% ya. Lalu kalau untuk nerbangin manual ya tadi kita terbangin dulu, lalu kita baru slide, baru dia akan jalan ke start point tadi. Nah, pada saat menerbangkan drone ini ada parameter-parameter yang harus dilihat ya. Flow penyemprotannya seberapa besar. Lalu yang paling penting adalah ketinggian kalau menurut saya ya, ketinggian ini berapa sebetulnya.
ya ketinggian drone ini berapa. Lalu GPS-nya oke enggak, lalu apa namanya, pompanya masih nyala apa enggak gitu ya. Jangan sampai pompanya enggak nyala tapi drone-nya jalan. Nah, kalau semuanya sudah beres, semua settingan sudah beres, mau securam apapun bentuknya seperti ini sangat curam ya. Jadi ini bentuknya lembah, turun banget, ya sudah nggak khawatir kita melakukan penyemprotan. Ya, aman. Ini dilakukan penyemprotan dengan ketinggian 4 meter dari tanaman ya. Ya, pada saat dia menemui bukit udah mulai naik, drone-nya juga ikut naik. Semuanya sudah ada sensor yang mengatur ini semua. Mungkin, nah setelah itu kalau sudah selesai kita dapatkan report ya, ground area-nya berapa, jadi yang di map itu berapa, yang kita semprot itu di work area-nya berapa, flight time-nya berapa, total dosisnya itu per hektarnya berapa, ya, obstacle area-nya ada berapa ini, semuanya ada di sini, dan ini bisa di screen capture untuk jadi apa namanya laporan. Jadi semuanya terukur dan ini juga ada di cloud. Jadi pada saat kita terbangkan dengan tim, semuanya bisa melihat area mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Nah, ini yang saya tadi bilang adalah kalibrasi droplet dengan sensitive paper. Jadi di pertanian itu ada yang namanya sensitive paper. Kertas kuning ini tidak ditemui di online store, jarang sekali yang jual di Indonesia ya. Ini fungsinya adalah untuk melihat kepadatan penyemprotan pada daun. Jadi titik-titik yang warna biru itu adalah yang kena cairan. Ya, nggak bisa kita menggunakan kertas biasa karena bisa kering. Kalau ini sampai kapanpun warnanya tetap akan biru. Ya, nah ini memang digunakan untuk melihat datanya keberhasilan dari ini gimana dikalibrasikan dengan dosis penyemprotannya seperti apa. Yang lebih padat, yang lebih bagus jelas gitu ya. Dan itu setiap pemilik lahan punya standar sendiri berapa droplet each. Berapa droplet yang harus dipenuhin setiap 1 cm persegi dan besaran titik dropletnya. Titik dropletnya mereka mungkin kalau nggak salah ngitungnya mereka harus 1 mm kalau nggak salah untuk setiap droplet. Nah, kurang lebih itu tadi sharing saya mengenai drone penyemprotan. Saya kembalikan ke wali kelas. Om Anton. Siap. Baik, terima kasih Om Andre. Sekarang adalah sesi pertanyaan. Silakan di chat boleh, atau memang langsung yang mau bertanya, sound-nya di on-kan dulu, bertanya, langsung ditujukan ke Om Andre. Sambil saya melihat grup chat yang ingin bertanya di grup chat. Monggo. Mau nanya Om Andre. Ya Om. Itu hitungannya untuk harga per hektar berapa Om? Kira-kira range-nya lah. Om Dipo nanya langsung harga. Halo Om. Suaranya hilang Om Andre. Iya. Jasa. Jelas ya? Oke. Tergantung Om. Jadi sama aja kalau kita dagang beras lah ya. Semakin banyak apa mau beli beras semakin murah harganya ratusan hektar gitu. Nah kurang lebih
tergantung dosisnya juga Om, tergantung dosisnya juga karena gini. Dosis itu yang sangat menentukan harganya di luar daripada besar lahannya. Nah, contoh aja, kalau kita punya drone dengan kapasitas 16 liter misalnya, ya, lalu kita mau melakukan penyemprotan dengan dosis 15 liter per hektar. Ya, artinya apa? 1 hektar kita adalah 1 kali terbang, betul nggak? Benar. Ya, karena 16 liter kita semprotkan untuk 1 hektar gitu loh. Ya, kan dosisnya 15 liter per hektar. Nah, itu beda dengan kalau kita nyemprot 30 liter per hektar. 30 liter per hektar artinya kita kalau pada saat kita untuk nyemprot lahan 1 hektar, berarti kita harus 2 kali terbang, kan? Oke. Nah, itu bedanya di sana. Banyak sekali faktor-faktornya. Tapi kalau misalnya kurang lebih di ya 20 liter per hektar misalnya ya, kalau lahannya nggak luas-luas banget, cuma ratusan hektar gitu, mungkin per hektarnya ya sekitar 250-an kali ya, di luar transport biasanya. Tapi kalau ribuan hektar lebih murah lah Om. 250.000 maksudnya? Iya, 250.000 lah Om. 1 kali terbang. Gitu. 1 kali terbang itu cost-nya cukup besar Om. Karena baterai drone spray ini mahal sekali harganya. 1 baterai itu harganya sekitar sekarang dengan dolar sekarang kalau nggak salah 11 jutaan ya. Saya lupa. Berarti, 1 baterai. Kalau baterai Magic GoPro bisa beli 4. ya? 4. Iya, mahal. Baterainya mahal dan itu speknya kan 200 kali terbang ya. Jadi kalau 11 juta bagi aja 200 kali terbang berapa kosnya? Siap Om. Ya gitu. Belum bayarin pilotnya lah, kayak gitu-gitu. Belum makannya. Om, Ya. ini ada yang tanya nih dari Mahardika. Kalau misal untuk penerbangan dengan manual, apakah memungkinkan seperti kita gerakan sendiri dengan remote? Enggak. Saya nggak pernah menganjurkan untuk manual karena tangan kita nggak mungkin konstan nerbangin drone dengan kecepatan yang sama. Jadi ya bisa, bukan nggak bisa ya, bisa. Ya, tapi menurut saya dan itu tidak terukur gitu loh, tidak terukur Om, tapi bisa. Ya. Apakah pernah diaplikasikan untuk pemupukan? Pernah. Aplikasi untuk pemupukan pernah, herbisida juga, herbisida pernah nggak ya? Herbisida pernah, pestisida sering, ya. Kalau pemupukan ini yang agak susah ngukurnya keberhasilannya. Tapi pernah. Failure apa nih, Pak? Oh, failure penyemprotan biasanya apa nih? Teknis, droplet, cuaca atau lain-lain? Failure-nya apa ya? Failure penyemprotan cuaca ya. Jadi kalau di lahan itu, kalau apalagi di plantation yang besar sekali, itu suhu bisa mencapai 45 derajat itu udah sehari-hari Om. Jadi bukan gara-gara hanya hujan yang menghalangi kita kerja, tapi panas. Ketinggian panas Om. Itu yang, hah? Terus, ayo. Ketinggian efektif untuk menyemprot tanaman kira-kira berapa meter? Efektifnya 3 meter, ya. Tapi kita juga lihat lahan. Kalau tidak memungkinkan, jangan dipaksa. Daripada crash, nggak nyemprot lagi. Efektivitasnya selama ini 2-3 meter, tergantung ketinggian tanaman juga lah. 2-3 meter. Jadi kalau yang di video-video tadi itu kita terbangnya setinggi 4 meter ya, karena lahannya cukup ekstrim ya. Jadi naik turun. Kalau di perkebunan kayak di Jawa gitu sih, kayak perkebunan jagung, tebu yang di dataran rendah gitu enak ya. Dia lebih gampang penyemprotannya. Itu di 3 meter aman sekali gitu. Kayak gitu. Semakin tinggi penyemprotannya lebih lebar, jadi lebih cepat juga kita nyemprotnya. Semakin rendah, lebar penyemprotannya semakin sempit juga kan. Itu kan nyebar bentuknya kan segitiga gini ya. Jadi pada saat kita tambah tinggi ya tambah lebar penyemprotan ke bawahnya.
lebih cepat kerjanya kalau tinggi. Tapi kalau tanamannya agak tinggi, mungkin dropletnya nggak sampai ke bawah banget gitu kan. Nah, ya itu mesti ini sih, mesti dari pengalaman kita apa ya, kita harus aplikasi dari pengalaman. Saya sendiri masih belajar, Om. Ya Om, nanti saya ajarin Om. Tenang aja. Makasih, Om. Om, minimum sorry. Ada pertanyaan lagi nih. Saya baca di grup chat karena Minimum modal luasan. ya. Sebetulnya saya sendiri gini, kalau kita sendiri ya dari Jakarta gini kan kalau nyemprotin ke daerah gitu kan cukup mahal ya transportnya ya. Minim sih nggak ada. 1 hektar pun saya mau nyemprot kalau di sebelah rumah saya gitu kan. Tapi kembali lagi ke pemilik lahan. Kalau kita misalnya dipanggil ke Jawa Tengah gitu untuk nyemprotin, sedangkan ongkos transportnya ditanggung oleh pemesan gitu kan. Nah itu dikira-kira sendiri aja apa namanya transport ini masuk nggak sama biaya manggil tukang semprot ini kan gitu kan. Ini kan jadinya nggak ekonomis kalau terlalu kecil. Kalau saya lihat-lihat sih di atas 100 hektar lah baru baru efisien. Makanya saya ada bikin program kapan hari ada satu produk yang harganya murah sekali ya di bawah 50 juta. Itu menurut saya sih drone penyemprotan paling murah di dunia kayaknya. Saya belum pernah nemu drone penyemprotan harganya segitu. Nah, saya ada upload di website saya agrodrone.id, ada artikel lalu peluang bisnis di menu situ. Kalau apa ya, ingin mengajak teman-teman yang ada di daerah itu kalau mau bisnis drone penyemprotan tuh ada satu kesempatan loh dengan drone yang murah itu ya. Terus terang itu drone itu murah dari supplier, saya juga nggak jual mahal gitu ya. Saya memang kepingin program ini jalan lah gitulah, nggak cari untung lah dari situ. Nah itu saya kepinginnya itu di daerah-daerah itu lebih banyak yang punya usaha penyemprotan untuk daerahnya masing-masing. Jadi nggak perlu manggil orang perusahaan kayak saya gini untuk ke daerah sana untuk nyemprotin areal-areal pertaniannya. Karena di daerah misalnya di mana ya, misalnya di Subang lah misalnya. Di Subang sana kan banyak nih area-area pertanian atau misalnya di daerah Wonosobo gitu misalnya kan. Nah itu kan banyak area-area pertanian di mana pemilik lahannya itu bukan satu tapi besar, melainkan dia beberapa pemilik lahan, tapi kalau di jumlah itu cukup besar sebetulnya gitu loh. Nah kalau ada misalnya pilot drone atau formulator yang ada di sana yang punya drone yang harganya ekonomis ini bisa melayani penyemprotan di daerahnya masing-masing. Jadi bukan manggil yang dari Jakarta gitu loh. Nah, itu satu peluang bisnis yang bagus banget sih. Gitu loh. Karena harusnya ini bisa dilakukan di daerah-daerah sendiri kok. Nah, saya kalau itu harga drone-nya cuma 50 tapi baterainya kan mahal. Nah, saya sih kemarin sudah nanya-nanya kredit usaha rakyat ya kalau saya. Kredit usaha KUR ya. Programnya bisa kredit. Dengan itu saya hitung kalau kita nyemprotin minimal ya 5 hektar per hari itu balik modal dalam waktu berapa ya? 6 bulanan kayaknya gitu. Iya. Dengan untung loh ya itu ya, dengan untung meskipun sedikit untungnya. Tapi setelah itu kan punya drone sendiri gitu loh. Seperti itu. Next. Om, Izin Om. Ya silakan. Halo Tes Om. Saya mau tanya. Ya Om. Yang dimaksud tadi dengan ketinggian itu, apakah ketinggian yang dihitung dari di atas permukaan tanah atau ketinggian dari jarak antara drone dengan tanaman? Kemudian ketinggian itu dihitung dengan altimeter atau ada sensor dari drone itu sendiri? Ya. Terima kasih. Oke. Nah,
kan drone-nya tadi ada sensor terrain following Ya. radar ya. Jadi ketinggian itu diambil dari ketinggian tanaman. Jadi dari tanaman naik lagi 3 meter. Jadi dia nanti ngikutin konturnya tanaman juga gitu loh. Tanamannya meskipun lahannya rata, kalau tanamannya ada yang tinggi pendek dia ngikutin sih. Gitu ya. Ngikutin dari ketinggian tanaman. Berarti ada sensornya khusus ya Om ya? Ada Bukan sensor itu yang menggunakan namanya. IMU-nya drone ya? Oh bukan, ada terrain following radar yang ada di bawah tadi. Mau saya tunjukin lagi nggak? Yang tadi. Bentar ya. Mana ya? Ini Om. Udah lihat ya Om? Nah ini di bawah sini ada terrain following radar nih. Ini terrain following radar. Nah ini dia fungsinya adalah untuk ngikutin ketinggian dari tanamannya, ngikutin ketinggian dari terrain. Ini tuh yang apakah semacam build-up-an merek-merek tertentu seperti DJI gitu, atau memang build-up-an tapi build-up-an lokal, atau seri-seri rakitan Om? Kalau yang Topaz Gun ini build up Om. Ini merek ini, Topaz Gun ini merek. Build up lokal atau build up luar Om? Build up luar Om. Dia punya flight control sendiri, beda dengan DJI. DJI juga sama. DJI juga ada terrain following radar, tapi dia bentuknya sensornya beda. Dia jadi satu dengan obstacle avoidance-nya. Oh, tapi tadi saya lihat akurasi GPS diusahakan sampai 0,5 meter, berarti saya berpikir bahwa GPS-nya ini sudah sekelas-kelas trimble gitu ya? Itu GPS ada di remote pada saat kita untuk memetakan Om. Ya, GPS di remote pada saat kita mau memetakan lahan sebelum kita mau semprot. Nah itu akurasinya kita standarkan 0,5. Dan itu memang kalau cuaca normal dia memang 0,5 ke bawah ininya akurasinya. Berarti submeter ya? Terima kasih Om. Siap. Om nanya Om. Yuk. Ya Om. Nah tadi yang waktu Om jelasin masalah setting untuk obstacle ya Om ya. Itu kan ada 10 meter minimal ya standar dari Om. Ya. Untuk supaya ininya nggak ini kan. Ya. Nah itu tadi waktu Om jelasin tadi kayaknya layarnya nggak ini. Kalau nggak mau dijelasin lagi. Nah, terus tadi masalah ketinggian terbang ya Om ya. 3 meter dari tinggi tanaman tertinggi ya. Iya. Nah, itu kan setahu saya pernah diaplikasin pada tanaman apa aja, Om? Karena setahu saya kan kayak mungkin herbisida atau fungisida itu dia ada yang efektif itu ketika dia disemprotkan pada bagian bawah tanaman gitu loh. Jadi kalau 3 meter dari tinggi aja terus tinggi tanamannya lagi kan berarti dia lebih mendekati ke tanah gitu loh. Oke. Herbisida. Sorry, yang pertama tadi yang mengenai apa ya? Obstacle. Setting obstacle, Om. Tadi waktu Om jelasin tadi gambarnya nggak jalan, jadi mau lihat ininya tadi. Obstacle sih nggak terlalu ini sih, nggak terlalu penting pada saat kita ini karena obstacle itu sensor obstacle itu hampir tidak kepakai Om. Bentar ya. Karena pada saat kita mapping kita udah hindari kan. Yang 10 meter tadi ya? Iya, yang 10 meter yang gambar ini Om, lahannya tadi sama drone-nya tadi kalau nggak salah ya. Ada kelihatan dikit. Oh, videonya. Ini. Ya. Nah, itu kalau kita sudah aman mappingnya nggak ada masalah tuh, Om. Oh, dia ngebaca ya, Om ya. Itu ngebaca depan saja sensornya atau kiri kanan juga, Om? Tidak membaca, Om. Oh. Karena kita mappingnya sudah benar, kita mappingnya sudah sejauh 10 meter. Jadi dia nggak sempat berhenti, udah jalurnya kembali gitu. Nah, dia kembali.
Waktu Dia setting kalau di ketemu awal ya, obstacle, mapping. ya, jadi kalau ketemu obstacle dia berhenti. Nah, itu mappingnya ada yang nggak benar pasti. Oh iya Kalau ya. ketemu seperti itu, saya harus berhentikan, saya suruh mapping ulang biasanya. Oh. Ya, Om. Gitu. Ya. Yang ketinggian tadi, Om, sama pernah diaplikasiin sama tanaman apa aja gitu loh. Oke, untuk ketinggian ya, ketinggian kalau sebetulnya kalau herbisida itu kan untuk tanaman yang masih pendek ya. Kalau tanaman udah tinggi kan sebetulnya nggak ada penyemprotan herbisida karena gulmanya udah nggak tumbuh kan. Iya. Nah, untuk 3 meter sebenarnya itu hampir bisa dibilang 3 meter dari tanah kalau kayak gitu. Karena tanamannya kan rendah sekali. Oh gitu ya, Om ya. Tapi Iya, ketika dan misalnya obatnya itu misalnya untuk pemupukan cair ataupun untuk ya, target lain selain herbisida gitu loh. Misalnya kenapa? kita pakai untuk pestisida kan ada kemungkinan juga pada tanaman yang udah tinggi yang dia Hmm. itu berkembangnya di akar tanaman mungkin di permukaan lahan gitu loh. Oh, di akar. Kalau itu nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Oh, kalau yang di bawah belum efektif ya, Om ya? Ya, belum efektif. Belum efektif. Betul. Kecuali kita mau tes dengan droplet sensitive paper ya. Nah, gini. Sebetulnya kayak yang di Riau itu saya menyemprot insektisida ya. Untuk tanaman eukaliptus. Eukaliptus itu pohon minyak kayu putih itu loh. Oh ya. Nah, itu saya memang kerjasamanya dengan Bayer. Jadi ada cairan yang memang sekarang dikembangkan untuk drone itu VLV ya. VLV itu very low volume. Jadi dia tidak harus dengan volume besar penyemprotannya, dia udah efektif gitu. Dan ini harus makanya antar formula, zat aditif dan juga dengan dengan operator ini harus kerjasama sih memang. Gitu. Itu, Om ya. Ya, Nah, Om, satu lagi nih, Om. Ini kan ya. pernah ngobrol juga sama teman orang pertanian ya. Waktu ngomongin masalah aplikasi untuk drone ini. Ya. Ini kan kebanyakan obat yang ada sekarang ini kan mungkin dari bahan kimia ya, Om ya. Iya. Nah, itu kan misalnya target kita lahan itu, nah kemungkinan di lahan itu kan bersebelahan dengan mungkin hutan ataupun yang lainnya, yang kerapatannya itu kan mungkin rapat. Nah, jadi dia bilang kemarin itu maksudnya seberapa jauh dari pinggiran-pinggiran lahan itu cover ininya sprayer yang keluar dari nozzle itu kan dropletnya itu keluarnya itu berapa meter atau itunya gitu loh. Jadi dia takutnya gini kan, kalau dia bukan tanaman target, dia takutnya karena penggunaan bahan kimia itu kan jadi merusak inilah Om, merusak vegetasi lain yang di sekitarnya itu gitu. Betul. Nah, itu mungkin. Gini, itu lebih-lebih ke penyemprotan herbisida ya Om ya. Jadi kalau kena tanaman sampingnya mati tuh. Ikut mati. Ikut mati, betul. Nah, kita harus bisa ngitung Om, kita harus cari jarak. Misalnya kita terbang dengan ketinggian misalnya 3 meter. Kalau 3 meter tuh kira-kira penyemprotan lebarnya sampai 5 meter. Kita ambillah jarak berarti 2,5 meter dari samping ya. Terus tambah lagi kecepatan angin juga dihitung. Misalnya kecepatan angin. Iya, kecepatan angin misalnya 1 meter per second. Ya kita ambil lagi 1 meter lagi lah misalnya itu 2 meter gitu. Jadi memang harus dihitung. Lebar dikit ya Om ya? Ya, harus dihitung. Itu penentuannya pada saat kita mapping ya Om ya? Iya, pada saat mapping harus sudah ditentukan itu. Oh, siap. Oh ya, terakhir nih Om, untuk kemiringan lereng itu yang toleransi batas kemiringan berapa derajat ya? Bisa 45 derajat sih. Maksimal? Selama ini belum pernah ketemu. Kalau ketemu yang tebing saya mappingnya beda Om. Jadi kita sendiriin. Yang di bawah saya mapping sendiri, yang di atas saya mapping sendiri kalau ketemu tebing yang curam. Oh, dibagi berdasarkan kemiringan juga Om ya? Ya, kita ambil flag terbangnya. Iya, daripada soalnya gini, tebingnya misalnya 2 meter nih misalnya ya, tebingnya 2 meter atau 3 meter deh. Kita terbangnya 3 meter. Pada saat dia mau naik, dia melihat tebing itu sebagai obstacle kan? Iya. Nah, itu yang nggak bisa. Kalau turunnya sih bisa, pada waktu naik dia nggak dapat nanti. Nah, dia berhenti turunnya. Daripada seperti itu, bisa kita akalin terbangnya misalnya 5 meter, bisa. Gitu loh. Tapi
dengan terbang 5 meter mungkin jadinya kurang efektif kan ininya penyemprotannya. Ya lebih baik kita bikin 2 petak sendiri-sendiri gitu loh penyemprotannya. Oh, untuk kemiringannya yang Ya, ini tergantung selisihnya dari banyak lihat, dipisahin ya, Om ya. iya, lihat dari lahannya juga lah. Oke, oke. Makasih ya, Om ya. Siap, makasih Om. Andre, pertanyaan di grup chat dulu ya. Nanti baru kita lanjut Ya. di pertanyaan online. Oke, Pernah diaplikasikan di pertanian kentang? belum. Belum. Nah, itu Om Belum. Dieng. Om Dieng tuh, Om Arifin tuh yang di Dieng ya. Nanti Om, kita nanti aplikasikan bareng-bareng Om. Kita coba bareng-bareng Om ya, dengan drone yang kecil. Karena setahu saya kalau di Dieng itu kan banyak obstacle tuh. Nah, pakai drone kecil enak tuh. ya, nanti kita Nanti jadwalin. coba Mas Andre. Siap. Nanti saya kontak kalau saya udah ada drone kecil yang datang. Siap, ditunggu. Oke. Kalau ada perusahaan yang mau sewa berarti drone-nya disiapin dari sana ya Om? Ya kalau sewa ya, kita siapin drone-nya. Semua, sama drone sama pilot juga, bukan cuma drone-nya. Cuman tinggal obatnya aja dari pemilik lahannya. Ketika drone ini tidak dipakai dalam kurun waktu lama, apakah mempengaruhi dari segi fungsi dan kualitas penyemprotan? Tergantung dirawat apa enggak ya. Kalau kita habis nyemprot, terutama herbisida itu karena bahannya suka lebih gampang menggumpal. Jadi kalau kita setelah penyemprotan kita udah flush dengan air bersih, harusnya nggak ada masalah sih. Ya kecuali nggak sampai 5 tahun ya, ngapain kita punya drone penyemprotan nggak nyemprot 5 tahun. Nggak harusnya, aman. Kalau di lahan rawa untuk padi gimana? Karena kebanyakan genangan dari Nandar. Padi ini saya juga masih belum pernah. Saya belum ya. Oh pernah, tapi belum tahu ininya efektivitasnya. Karena gini, padi itu kan gampang sekali ketiup angin terus ini ya, dia daunnya tidur gitu. Nah ini yang masih saya juga cari parameter yang pas, ketinggiannya seberapa, lalu dengan drone yang seberapa besar, lalu aplikasi apa yang cocok untuk penyemprotan ini, untuk padi ya. Saya masih belum ketemu ininya, formulanya yang pas. Tapi harusnya dengan drone yang kecil lebih efektif untuk padi karena thrust power dari ininya, thrust power dari anginnya itu nggak terlalu besar harusnya gitu. Itu drone-nya terbang pakai waypoint dan dengan radar anti-terrain follow kan Om. Jadi pilotnya bisa ngopi ya. Jadi Om Pebra ini. mau ML juga bisa Om. Mobile dulu. Wali kelas tanya, sudah pernah nyemprot di teras siring pegunungan? Di pegunungan. Teras siring pegunungan kayak di Paliuan itu Om? Belum pernah yang ekstrim kayak gitu tuh. Ya itu ekstrim tuh. Berarti kita harus coba tuh Om. Iya. Habis dari Dieng, kita ke Majalengka, nah komplit deh, ya kan? Titip pertanyaan Mas, selama ini untuk pemupukan atau penanggulangan hama penyakit untuk jenis vegetasi berkayu dan tinggi, apakah pernah dilakukan dan apakah ada rujukan untuk efektif formulasi konsentrasi obatnya untuk jenis pohon berkayu? Beberapa kasus di lokasi kerja koleksi tanaman berkayu, khususnya koleksi tumbuhan. Wah ini panjang banget nih. Silakan deh, Om Rajib, silakan Om Rajib, silakan di on-in suaranya. Silakan langsung ditanyakan aja nih. Ada nggak nih Om Rajib? Masih ada nggak? Kalau nggak ada saya terusin nih. Oke, ada. Masih Om. Izin bertanya Mas. Jadi yang satu kan udah tadi yang masalah berkayu itu apakah
pernah dilakukan. Terus untuk yang tinggi-tinggi itu istilahnya formulasi untuk konsentrasi obatnya bagaimana. Kemudian di beberapa kasus di lokasi kerja kami kan istilahnya tanaman berkayu, itu koleksi di area pegunungan, Pohon ya, kondisinya Om, dingin. maksudnya. Iya, pohon. Itu kasusnya itu beberapa koleksi spesies yang masuk ke gimnos atau yang kanopinya apa istilahnya yang masuknya gimnos lah. Lupa aku nama spesiesnya, itu daun-daunnya itu ditumbuhi lumut kara itu sampai menutup daun-daun utamanya. Dan itu kondisinya merana sampai merana dan beberapa kasus koleksi itu mati. Tingginya kira-kira berapa, Om? Tinggi paling pendek 6 meter. Oke. Itu kalau untuk kasus-kasus seperti itu, apakah ada jenis-jenis obat tertentu yang digunakan untuk menanggulangi si lumut kerak itu untuk di daerah-daerah yang dingin? Kalau drone yang kemungkinan bisa lah, koleksinya kan nggak banyak itu. Mungkin itu aja, Om. Oke. Untuk jenis pupuknya, jenis bahan aktifnya apa, saya nggak paham, Om, karena saya bukan agronom. Mungkin Om Hikmat yang bisa bantu, Om Hikmat ini dari kehutanan. Kalau saya nggak paham ininya, formulanya nggak paham saya. Jadi kita biasanya formulanya udah dapat ini, kita aplikasi di drone-nya ini gimana parameternya yang pas. Nah, ini yang kita tugasnya kita untuk bikin yang lebih maksimal. Tapi kalau bahan aktifnya saya nggak paham, Om. Assalamualaikum. Ini gelang habis. Halo? Halo, Om. Halo, Om. Om Andre, ini Arif dari Kampar, Om. Ya, Om. Mau tanya ini, Om, terkait dengan drone sprayer ini, saya belum pernah pakai sih, karena biasanya di kantor cuma pakai Inspire sama Phantom 4 biasa. Terus ini, Om, terkait dengan ini kan ketinggiannya kan rendah ini, terus dia sepertinya stabil gitu. Itu teknologinya atau seperti apa ininya? Karena biasanya saya paling rendah itu untuk mapping itu kan biasanya nerbangkan di 50 meter gitu, Om. Terus kalau terhadap drone sprayer ini, mappingnya itu ketinggian berapa sehingga nanti jaraknya tidak meleset dari target gitu? Oh, mappingnya manual, Om. Jadi remote ini kita bawa manual sama orang. Kita jalan, pencet gitu. Oh gitu ya, Om. Ya. Tidak di mapping dulu, Om. Maksudnya gini, ada satu kawasan kebun misalnya kan, ya. Besarnya itu 300 kali 1 kilo misalnya gitu. Ya. Ya. Satu bloknya gitu kan, agaklah 300 kali 300 satu bloknya gitu, Om. Ya. Ya. Terus kan di mapping dulu. Setelah di mapping dulu kan nanti dapat target. Mungkin kan tidak semuanya itu yang disemprot. Ada beberapa titik target. Berarti targetnya ini di alatnya itu diangkut ke target itu, Om? Ini remote control aja sih sebetulnya, bukan alat kayak gimana. Jadi remote control ada dipasangin handphone, kita pencet-pencet aja. Jadi gini, kalau untuk DJI punya teknologi yang untuk T16 itu untuk drone sprayernya bisa dari map, bisa dimasukkan ke sana, dia nyemprot dari mapnya. Jadi dia bisa di mapping dengan Phantom, ya, dengan Phantom RTK. Lalu ditransfer dengan menggunakan DJI Terra ya, itu bisa. Tapi saya pribadi saya nggak prefer karena saya mesti lihat lahannya, ngukur pohonnya, sampingnya berapa 10 meter. Nah itu yang saya nggak yakin kalau di mapping dengan drone, karena saya lebih lebih prefer saya ada di lahan, saya tahu ini jarak saya dengan tembok ini berapa, bukan tembok lah, misalnya pohon lah ya, pohon di sampingnya. Estimate lah ya. Ya, lalu tebingnya itu berapa dalam. Jadi ini benar-benar harus disurvei memang gitu loh oleh pilotnya. Kalau saya sih seperti itu sekarang. Iya. Itu pun masih ngeri-ngeri gitu kan. Oh, ini mesti diapain? Apalagi kalau kita hanya pakai drone, takutnya nggak kelihatan. Iya.
Gitu. Berarti ini untuk ketinggian ini itu pakai lidar juga berarti ya Om ya? Karena dia bisa terbang rendah itu. Enggak pakai lidar Om, pakai terrain following radar aja, pakai radar biasa hitam warnanya. Jadi dia bisa di atas tajuk itu ya? Bisa Om. Kita nyemprot sawit misalnya pas bisa presisi di atas tajuk gitu. Iya, betul. Sawit ini saya lagi mau research sama Sinarmas Agri, kebetulan nanti di Riau kalau nggak salah. Mungkin setelah corona inilah mungkin. Nah, itu mereka sendiri belum menemukan formula pas parameter yang cocok untuk penyemprotan dengan drone di di pohon sawit yang sudah tinggi, yang di atas 3 tahun ya. Oh, di atas 3 tahun ya, Om. Om, iya, kapan kalau ke Riau mau info nanti, Om? Siap, Om. Itu tim saya di Riau. Kampar kok. Tim saya tadi di video itu di Riau, Om. Oh, sekarang di Kampar nih? Itu tim saya, bukan saya tapi. Oh, iya. Di Sinarmas Forestry. SMF Sinarmas Forestry. Yang di apa? Di Libo ya, Om? Di Smart Tree. Oh, nggak tahu ya. Iya. Itu pokoknya kebun inilah, kebun apa namanya? Kebun eukaliptus, minyak kayu putih itu loh. Iya. Ya. Oke, lanjut Om ya. Oke, lanjut. Lanjut ke grup chat. Mau tanya Om Andre, itu merek drone-nya apa ya yang harga ekonomis itu? Terus kelemahannya apa kalau harga yang ekonomis? Yang harga ekonomis itu lebih kecil, volumenya 6 liter aja, lalu tidak ada obstacle sensor, di mana saya udah ngomong dari awal, obstacle sensor itu nggak kepake kalau kita mappingnya udah benar. Ya. Lalu nggak ada FPV kamera, ya. Nggak ada lampu depan, nggak ada lampu bawah. Kalau untuk penyemprotan sehari-hari dengan seperti yang ada di video itu cukup bisa menyemprot itu. Yang 6 liter itu. Bisa dilihat di website saya, Om. Kalau mau, di mana ya? Bentar. Saya kasih linknya di chat deh. Ini saya kasih kok nggak keluar. Saya kasih linknya di chat ya. Ya. Tuh. Udah. Oke Om, terus kemudian apakah ada pelatihan khusus untuk pilot drone pertanian? Kayaknya berminat nih. Kalau memang mau dilatih ya boleh-boleh aja. Gampang kok sebetulnya. Gampang, kalau udah mengerti basic menerbangkan drone itu, nerbangin drone pertanian itu gampang banget. Yang susah itu di lahannya, kepanasan, kayak gitu-gitu tuh, yang jadi tantangan. Berarti kalau untuk yang nggak tahu drone sama sekali, bisa nggak Om Andri dilatih? Bisa. Tapi dia survive di hutan gitu, kayak pecinta alam gitu kan, tuh survive tuh. Mau gigit nyamuk apapun kuat dan segala macam. Jalan juga kuat, fisik kuat. Enggak ada nyamuk di hutan itu kan kerjanya ini pagi sampai sore. Tidurnya di mesnya perkebunan itu bagus, ada AC-nya kok. Oke. Aplikasi Zoom berbayar apa sih? Sorry, bukan ini ya, bukan topik ya. Ini banyak pertanyaan tapi bercanda-bercanda nih. PHP nih, tukang PHP Rizky Priadi, ketua harian nih. Tarom ya. Mungkin ada teman-teman yang mau itu, saya sambil lihat grup chat. Om Andre dengan Om Zul. Ya, Om. Kalau yang paling efektif yang Om Andre pakai dan tim itu boleh tahu harganya berapa, Om? Sorry Om, yang paling efektif kenapa?
yang sekarang lagi sering digunakan oleh Om Andre dan tim itu harganya berapaan? Kalau yang paling efektif itu, gini, efektif itu artinya tergantung luasannya ya Om. Kalau luasannya besar sekali, kayak kita nyemprotin itu ribuan hektar gitu, ya jelas yang paling besar, yang paling efektif. Karena menghemat waktu. Jadi sekali terbang emang lahannya besar yang disemprot gitu. Itu harganya berapa ya? Saya nggak hafal. 120-an juta mungkin dengan dolar sekarang. Sebelumnya cuman 110 atau 120. Sebelumnya cuman 90-an juta, Om. Sebelum dolarnya naik drastis 2 minggu ini. Oke, Om. Jadi kalau mau lebih profesional bekerja harus siap budget segitu ya, 120 juta. Oh enggak, kurang Om. Karena itu belum baterai, belum chargernya Om. Baterainya mahal Om ya? Baterai itu lebih mahal dari drone Om. Jadi kayak kita nyemprot ya, ya kita nyemprot lahan misalnya mau 1 hari mau 20 hektar, kita bawa 20 baterai. Satu baterai harganya kalau 11 juta berarti 200 juta baterainya aja. Chargernya harus satu-satu Om? Chargernya enggak, sekali cas bisa gantian 22 sampai 10 baterai paralel. Langsung. Siap. Makasih Om. Biar nanti kalau ada Pemda yang nanya, bisa 10 ini. Berarti minimal kalau ada Pemda yang nanya, kita suruh budgetkan 500 juta jadi ya? Jadilah Om. Wah. Om Andre. Siap Om. Iya. Om Andre. Yuk. Drone pertanian ini, bagaimana dengan regulasi drone di Indonesia? Apakah tetap izin atau gimana Om? Apa gimana? Yang sudah ada. Nggak usah izin lah. Nggak usah izin lah, terbang 3 meter kok izin. Izin sama Rifki aja loh, Om Rifki. Oke. Ya. Lagi main PUBG Om. Saya izinin Om, tenang Om. Om mau terbang 30 meter, 300 meter saya izinin. Terbang 3 meter yang paling kalau jatuh yang rusak tanaman. Ya kalau ada orang lagi ngarit di bawah ya kena Om. Salah siapa ngarit? Tapi apakah sudah ada yang grecokin Om Andre belum? Belum lah, mana berani. Bener lah. Ntar Om. Belum aja Om, belum Om. Hah? Yang direcokin itu Om Anton. Yang direcokin Om Anton itu, bukan Om Andre. Kemarin ketemu saya, diam aja yang ngerecokin. Salam Om. Oke, teman-teman, siapa lagi kira-kira dari grup chat? Saya kira udah semua itu. Oh, masih ada. Ya, Om. Udah pernah dicoba di perkebunan kakao nggak? Belum, Om. Oh, belum ya. Itu menantang itu. Pokoknya satu-satu soalnya ya. Soalnya kan ini kalau perkebunan tajuk tanamannya agak sedikit melebar, jadi cairan pestisidanya itu agak susah dia kalau masuk di bagian perkebunan tanamannya. Mungkin agak perlu di-improve lagi ya, Om Andre. Betul. Kopi, kakao itu kayaknya agak susah tuh. Iya. Padahal sekarang kan kita ini kakao, kopi jadi andalan Indonesia. Jadi mungkin lebih menarik kalau didesain seperti perkebunan kakao. Teknologinya masih belum nyampe ke sana. Mungkin nanti ya Om. Jadi gini, perkembangan nozzle ini juga ada ini ya, tambah canggih ya. Nozzle ini sebelumnya kalau yang di ground itu kan sudah ada elektrostatis nozzle. Pernah tahu nggak Om? Nah, jadi nozzle itu dia bisa sampai ke bawah, tapi bisa nempel ke daun yang bagian bawah juga, gitu. Nah, mungkin nanti dengan perkembangan nozzle itu jadi akan bisa untuk aplikasi ke kakao sama kopi. Kopi. Iya. Gimana dengan sistem kalibrasi misalnya pestisidanya ini? Pestisidanya sendiri saya nggak paham ya. Tapi biasanya ada agronom yang ini. Cuman pabrikan-pabrikan besar ini sudah mengadopsi teknologi VLV itu tadi Om. Seperti Bayer itu sudah ada VLV, jadi dia dengan itu very low volume ya katanya. Jadi dengan
cairannya sedikit, dia dampaknya udah sama dengan cairan yang banyak itu tadi. Karena biasanya 1 hektar kan disemprot dengan 600 liter ya. Iya. Kalau kita dengan drone paling 1 hektar 15 liter, 20 liter, Om. Gitu. Ya, Tapi nanti ada ekonomis perkembangan agronominya juga dari adanya perkembangan drone ini. Jadi selama ini masih perusahaan-perusahaan ini ya yang sudah uji coba, misalnya jagung, tebu. Tebu itu sudah pasti pakai drone, Om, karena luas lahannya ribuan hektar kan dia. Jadi sebetulnya gini, tanaman itu nggak harus kena ke bawah-bawahnya juga, Om, karena ada bahan aktif sistemik kan. Jadi kita kena aja di daun atas, satu tanaman itu sebetulnya kena sebetulnya. Tinggal dosisnya aja yang diatur, gitu loh. Nah, ini seberapa efektif sistemiknya ini yang dari formulator-formulator ini yang sekarang lagi ngembangkan. Di Cina sendiri sudah berkembang sekali untuk formulator untuk drone sprayer ini. Drone sprayer di Cina itu populasinya ada 40.000 unit. Wow. Di Indonesia belum ada 200. Jadi mungkin di situ akan lebih cepat perkembangannya untuk formulanya juga, karena penggunaannya juga udah cukup masif, jadi skala ekonominya udah besar ya. Gitu. Karena lagi persoalan keamanan ini ya, yang mengaplikasikan ini. Jadi apalagi seperti tadi yang ulat harus disemprot malam hari. Kita yang nyemprot ini agak susah. Nah, kalau pakai drone kan enak. Ya. Oke, terima kasih. Malam-malam kalau manual spray bisa digigit ular, Om. Diculik dengan ular. Iya. Om Andre. Oke, makasih Om Andre. Siap, Pak. Makasih, Om. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Drone yang dipakai tadi itu penyemprotan, itu paling tinggi bisa terbang sampai berapa meter di permukaan tanah? Sama seperti drone yang lain nggak? 200 meter? Oh, enggak lah. Paling 30 meter paling ya. Karena bobotnya gede ya? Mungkin diprotek juga sih. Saya nggak pernah nerbangin sampai setinggi itu juga. Paling pernah tinggi 20 meter mungkin anak. Itu tim saya nggak pernah. Oke. Karena nggak perlu juga sih. Ya. Om Patriot sudah terjawab ya. Terus saya lanjutkan lagi dengan Om Mauludin. Om Andre mau tanya, apa drone ini juga yang digunakan beberapa Pemda untuk disinfektan penanggulangan COVID, termasuk yang di Malioboro kemarin? Ya, tapi beda-beda aja mereknya. Mereknya beda-beda. Yang kita kemarin ada nyemprot di mana ya? Di Bekasi, sama di Jawa Barat kemarin ada di Soreang ya. Ini pertanyaan bagus nih dari Om Zul nih. Om Andre, bisa nggak dipinjam untuk semprot murid yang nggak ngerjain tugas? Boleh Om, asal jangan kena propellernya. Om Andre, kalau mau jadi pilot drone-nya Agrodrone, gimana caranya? Dan range fee-nya berapa per project atau per bulan atau gimana? Ini dari Rifki Priadi nih. Kayaknya itu cuma ini nih Om. Itu yang nanya itu juragan, males saya jawabnya. Oke. Serius Om, ini serius. Enggak, kita biasanya kalau untuk pilot drone untuk penyemprotan per hektarnya kita hitung per hektar aja sih. Besarannya berapa tergantung luasan hektarnya juga dari target dari kliennya berapa, karena kita ada minimum pendapatan juga kan buat pilot. Iyalah, sebulan bisa sampai 10 juta nggak? Kalau lahannya besar? Bisa. Kerjaannya setahun? Bisa dong? Iya, saya dikontraknya setahun. Kalau mau setahun nggak pulang ya dapat duit terus. Oke. Berarti menjanjikan lah ya, kalau sebulan 10 juta buat rumah ditinggalin selama setahun bisa, ya lumayan lah. Oke. Bisa. Ntar bininya kawin lagi nggak tanggung jawab aku. Ini yang mapping bisa pindah ke drone ini. Yang mapping bisa pindah nih. Bener Om. Bisa Om, bisa istri bisa kawin lagi ntar.
Om, ini ada pertanyaan lagi, Om. Alasan memilih drone spray Top X Gun ini dibanding drone spray yang lainnya, apa Om kelebihannya, kata Om Budiran Tebu? Iya, pertanyaan bagus banget. Karena saya ini memang experience banget dalam membeli barang. Saya lebih pintar beli daripada jual sebetulnya. Pada saat beli, kalau tepat, jualnya gampang. Nah, Top X Gun ini sudah saya survei, sudah saya banding-bandingin. Saya ada drone merek lain juga, seperti yang disemprotin di Jogja itu, di gudang saya 20 liter saya nggak pakai. Harganya lebih mahal, tapi produknya nggak, build quality-nya nggak bagus. Jadi yang sudah saya banding-bandingkan, harganya yang murah dan quality-nya bagus, itu Top X Gun. Build quality-nya sangat-sangat bagus, harganya lebih murah malah daripada yang lainnya. Karena dia sudah bikin flight control-nya bikin sendiri. Kalau yang lainnya drone pakai flight control-nya DJI, ya mungkin jadi brand-nya lebih bagus, tapi flight control-nya aja udah mahal gitu loh. Gitu. Ya contoh aja ini. Siap, Om Andre. Itu apa namanya? Drone-drone yang rakitan di lokal kan harganya mahal-mahal tuh, Om. Kenapa? Karena dia belinya bahannya mahal-mahal gitu loh. Termasuk flight control-nya. Flight control-nya DJI itu harganya mahal sekali. Tapi pada saat dirakit, kita mengaplikasikan seperti handphone Android lah. Apakah handphone Android bagus? Ya, ada yang bagus, ada yang enggak kan? Gitu. Nah, enggak bagusnya kalau open source seperti itu. Saya ambil yang memang branded, yang memang dia produksi flight control-nya sendiri, sehingga optimalisasi dari fitur-fiturnya itu betul-betul maksimal gitu. Kalau drone spray Top X Gun, balik modal berapa lama tuh Om? Dari Om Putu. Ya, kalau saya hitung yang kemarin yang harganya murah itu dengan kurs dolar yang lama sih ya, itu 6 bulan balik modal. Dengan bayar dengan biaya operasional juga bunga dari bank. Kalau yang mahal-mahal gini mungkin ya bisa 10 bulanan lah balik modal baru. Ya tergantung jobnya sih, tergantung jobnya. Itu kalau jobnya lancar ya. Oh, kirain kalau di rumah aja balik modal. Itu pelihara tuyul. Siapa lagi? Di teman-teman yang mau langsung cuap-cuap langsung dengan Om Andre. Om Andre tadi nyimak nggak pertanyaan-pertanyaan yang itu? Kira-kira ada nggak yang dipilih? Satu aja. Saya pengen tahu. Satu orang. Soalnya pengen saya kasih hadiah nih. Buat siapa, Om? Om Andre. Gue mau nanya, Om. Pada saat presentasi ke klien nih, yang punya lahan, Om Andre itu ngasih perbandingan efektivitas antara disemprot pakai drone sama manual atau cara konvensional lainnya, itu gimana Om bikin perbandingannya Om? Ada sih, ada. Di websiteku juga ada perbandingannya manual spray dengan drone ya. Jauh lah. Tapi kalau untuk gini, untuk secara ekonomis sih nggak jauh. Tapi untuk secara kecepatan yang jauh. Karena drone 10 menit bisa nyemprot 1 hektar lahan. Ya kan? Kalau mau dibikin kecepatan maksimum sih satu baterai bisa berapa hektar sih sebetulnya. Tapi kalau yang kita terapkan lah, kita ngomong yang diterapkan aja itu 1 baterai 10 menit itu 1 hektar lahan kan. Sedangkan kalau manual spray, mungkin dari sini sudah ada yang pengalaman, manual spray itu 1 orang nyemprot lahan itu 3 hari baru kelar 1 hektar. Ya, jauh sekali perbandingan waktu yang dihemat. Tapi kalau secara ekonomi, skala ekonominya nggak terlalu beda karena buruh di Indonesia murah gitu loh. Mungkin 3 hari bayarannya cuma 150.000 mungkin atau 200.000 gitu kan. Nah, tapi dengan drone spray dia menghemat waktu. Dan berarti sebenarnya selling point-nya itu waktu ya? Waktu. Lalu lahan-lahan yang besar misalnya kayak di
Sinarmas lah, ya itu kan plantation besar sekali. Itu lahannya puluhan ribu hektar. Bayangkan puluhan ribu hektar itu tanaman semua, di mana ada rumah penduduk di sana yang jadi petani, yang jadi buruh. Nggak ada orang memang masalahnya, bukan nggak bisa bayar juga dia. Nggak ada orangnya gitu, monyet semua yang di situ, paling babi hutan banyak. Ya, jadi emang kalau itu sudah jadi kebutuhan. Ya, biar nanti kalau ada yang nanya saya bisa jawab kayak gitu, Om. Jadi kan kita Iya, bisa kerjasama ntar. Iya. Emang itu hidup calo. Kayak Om Anton lah, caloin aja. Om Andre, satu lagi Om Andre. Om Andre Ya, Om. dari Jawapuran. Oh, silakan Om Ian. Ya mau nanya itu Om Andre, selain formulanya cairan itu bubuk bisa nggak dia? Bubuk sejenis tepung atau bubuk? Oh, granul ya. Ya, bisa nggak? Ada drone yang bisa granul. Punya saya yang nggak saya pakai itu bisa untuk nebar granul, tapi tidak terukur, Om. Jadi kalau spray itu terukur dia, nyemprotnya itu berapa mililiter per menit dia terukur. Tapi kalau granul disebar aja, dia tidak bisa dikecilin, tidak bisa digedein. Jadi kita tinggal kalibrasi dia 1 menit keluarnya granul tuh berapa ons misalnya, atau berapa kilo gitu. Nah nanti kita terbangkan drone ini 1 menit itu mau ke lahan berapa meter persegi misalnya kayak gitu. Lain juga ada. ya, Om. Lain juga Tapi harganya ya. menurut saya kurang masih belum mature ininya teknologinya karena tidak terukur. Sebenarnya kan kita ini bicara mengenai precision agriculture ya, semua harus terukur sih sebetulnya. Ada, bukan nggak ada. Oke, terima kasih Om Andre. Ya. Om Andre, ada pertanyaan lagi dari Om Mahardika nih. Apakah drone spray itu misal dipraktekkan di lahan pertanian yang ada di desa-desa itu memungkinkan jika dilihat dari segi ekonomi dan sosial masyarakatnya? Ya. Akan semakin tambah memungkinkan karena gini, ada beberapa lokasi pertanian kan memang dari dulu menolak jenis traktor gitu kan ditolak ya. Pada akhirnya juga mereka mau nggak mau harus terima karena apa? Jumlah petani semakin lama semakin sedikit. Buruh tani itu semakin lama semakin sedikit. Pemilik lahan petani yang punya lahan pertanian pribadi gitu juga semakin lama orangnya semakin tua dan anak-anaknya sudah berpendidikan lebih bagus, akhirnya mereka tidak mau kerja kasar jadi buruh di lahan pertaniannya meskipun punyanya sendiri gitu loh. Dan akan semakin ke arah ke sana ya. Jadi sekarang semua petani sudah sewa traktor malahan gitu loh. Ya ada beberapa yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang masih skeptis dengan teknologi, tapi nggak banyak, sama sekali nggak banyak. Dan saya mungkin setiap bulan atau setiap 2 minggu sekali atau setiap minggu itu selalu ada sosialisasi ke petani-petani di pedesaan. Meskipun entah itu sendiri dari kita sendiri langsung dengan kelompok tani di setempat atau dimediasi oleh dinas pertanian dari daerah tersebut. Dan petani-petani itu sangat tertarik dan sangat nggak ada kata-kata yang sampai seperti ini nanti kalau kayak gini buruh tani seperti apa? Ada baru dengar sekali aja saya dari berkali-kali kita sosialisasi mengenai teknologi pertanian ini di mereka. Latar belakangnya itu sih intinya petani lama-lama tambah sedikit. Ya. Gitu. Andre. Yuk. Lagi ya? Selain penyemprotan sudah dicoba dengan yang lain ya, misalnya pengukuran intensitas serangan penyakit di kawasan tertentu. Sudah pernah ya? Gimana Om? Sorry. Ini selain penyemprotan, apakah drone-nya sudah pernah dicoba untuk pemetaan luas serangan penyakit misalnya pada tanaman tertentu? Oh enggak, drone-nya nggak bisa untuk pemetaan Om. Ini untuk khusus untuk spray yang
Ya, aplikasi saya ini untuk spray, khusus untuk spray. Drone-nya besar sekali, Om. 1 meter lebih lah. Jadi bukan untuk pemetaan ya, nggak efektif. Ya. Oke, makasih Om Andre. Siap, Om. Om, ini teknis nih Lahan ditanya miring. ada Irawan nih. Kalau diaplikasikan di lahan yang miring, pengaturannya bagaimana, Om? Misalnya di lereng perbukitan gitu. Pengaturannya tuh. Ya, kalau di lahan yang berkontur, saya sih tetap anjurkan ketinggian drone-nya harus diatur kira-kira 4 meter ya di atas tanaman biasanya. 4 meter di atas tanaman, lalu sensor turunnya saya paling sensitivitasnya paling cuman 20-an% ya. Sensitivitas untuk naiknya saya biasanya pakai 90-an%. Jadi begitu lahan naik dia langsung naik. Nggak sampai nunggu dulu terus dia nanti melihat lahan depan itu sebagai obstacle kan. Kalau ini misalnya nih ini tebing ini lahannya ya. Jadi pada saat drone-nya itu gini harus ngikutin, jangan sampai gini terus telat terus ngelihat ini sebagai obstacle gitu. Karena lahan itu bisa jadi obstacle kalau drone-nya udah terlalu dekat dengan permukaan tanah kan. Gitu. Tergantung kemiringannya juga sih. Oke. Until spare part, kira-kira modul apa saja yang paling cepat rusak dan apakah Argo Drone bisa jadi rujukan untuk after sales-nya dari Om Dodi Lukman? Ya, kita saya rasa mungkin saya vendor drone pertanian yang spare part-nya paling lengkap. Jadi semua spare part yang ada di drone itu, apalagi yang potensinya rusak karena crash itu besar, itu ada semua spare part-nya. Lalu yang kira-kira yang cepat rusak itu ya kalau crash ya propeller. Lalu kalau untuk operasional mungkin lebih cepat rusak mungkin flow meter ya, flow meter untuk mengukur ini ya, mengukur debit airnya. Kalau perawatannya nggak bagus, jarang dibersihin lah, apa segala macam. Lalu nozzle juga bisa buntu, ada umurnya juga. Nozzle kalau ya ini tergantung perawatan juga sih. Selama perawatannya bagus, drone itu akan semakin awet. Baik. Itu Om. Siapa lagi teman-teman? Barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita tutup nih, udah jam 9. Monggo, masih dikasih kesempatan. Dari 66 orang, tadi sempat sampai 80. 84 tadi saya lihat partisipannya. Terima kasih. Oh, ada lagi nih. Dari Om Basri. Om Anton, mungkin pertanyaannya Om Fit tadi butuh jawaban dari Prof. Hikmat dan Om Zul terkait dengan pemetaan sebaran intensitas serangan hama dan penyakit. Boleh tuh, Om Hikmat, Om Zul. Ada masukan nih. Kalau dari persentase Prof. Hikmat kan tadi malam sangat bisa gitu kan. Kasusnya mungkin belum di level aplikasi langsung, tapi kita sedang mengembangkan ke arah situ. Nanti bisa saja hasilnya itu dikerjasamakan dengan berbagai perusahaan, sehingga kita bisa tahu dosis penyemprotannya apa, seperti apa. Jadi on progress untuk menuju ke sana, Om Al Basri. Om Hikmat, halo Prof. Sorry. Ya. Silakan Prof. Jadi kalau menurut saya, ya. Jadi menurut saya kan gini, ini yang kita coba kembangkan kan mappingnya ini kaitannya dengan masalah tadi, karena tiap karakteristik misalnya serangan hama dan penyakit itu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi misalnya, taruhlah misalnya kalau kita bisa menentukan misalnya mana yang
pohon yang sehat dibandingkan dengan yang sakit itu pasti akan kelihatan. Jadi kita bulan berapa ya Andre ya, kita nyoba di PTPN kan dengan ketinggian yang rendah ya, 6 meter itu kira-kira bisa cukup mewakili sebetulnya sebaran daripada penyakit di dalam perkebunan teh. Nah ini masalahnya memang dari apa namanya dari sisi interpretasinya tadi. Jadi misalnya saya bukan orang hama penyakit tanaman, saya nggak ngerti ketika misalnya tumbuhan itu atau tanaman itu rusak, dia karena faktor apa? Apakah dia memang karena apa namanya karena defisiensi hara, kena serangan penyakit atau yang lainnya. Yang ini memang kalau saya catat memang perlu adanya kolaborasi untuk menentukan serangan-serangan terhadap hama penyakit terhadap tanaman. Jadi misalnya, oh ini ternyata ketika di mapping penyakitnya karena defisiensi hara nitrogen misalnya. Maka itu pada titik yang tertentu kita terbangin pupuk untuk nitrogen. Gitu. Nah ini memang setiap bagian tumbuhan, terutama misalnya daun, dia akan memancarkan atau sinar atau misalnya RGB yang berbeda. Nah, detailingnya itu kita mungkin hanya bisa menggambarkan, oh ini RGB-nya sekian-sekian. Tapi yang mendefinisikan nanti, ini RGB-nya karakter ini dia karena serangan hama apa atau masalah penyakit di dalam tumbuhan itu. Nah, itu mungkin penjelasan saya. Sehingga sebetulnya kalau konsepnya menyeluruh, kita terbangin dulu dengan dengan drone, dengan drone yang pakai kamera untuk mapping, ya. Nah dari situ kan kita petakan lagi wilayah mana yang memang terserang oleh hama atau misalnya penyakit. Nah itu akan lebih efektif dan efisien. Kecuali kalau misalnya apa yang tadi dilakukan misalnya di mana di Kampar, itu kan mungkin kaitannya dengan masalah pengendalian gulma ya Om ya, untuk persiapan lahan gitu. Nah itu kalau itu ya semuanya aja disemprot gitu. Jadi tergantung tujuan nyemprotnya itu tidak hanya misalnya tadi untuk misalnya pengendalian hama penyakit, tetapi juga misalnya bisa untuk pemupukan atau herbisida misalnya pengendalian gulma. Jadi kalau biasanya persiapan lapangan sebelum lapangan itu ditanami, itu kan ada proses persiapan lahan, gitu ya, persiapan lahan tuh. Nah kalau kita biasa gunakan dengan herbisida secara manual kan lumayan juga tuh. Saya kira itulah tambahan dari saya. Siap. Makasih, Prof. Oke. Pak Mantri, sebagai penutup mungkin ada rangkuman. Silakan. Ya, intinya untuk teknologi drone ini udah dikembangkan sangat besar untuk ini ya, untuk precision agriculture ya, dari pemetaannya kamera multispektral yang sekarang ini sangat-sangat tambah lama tambah murah Om ya. Jadi semuanya nanti precision agriculture ini sudah pasti harus diaplikasikan di Indonesia ya. Mulainya dari mana ya, dari industri, juga atasnya industri, bawahnya yaitu sosialisasi ke petani-petani lokal. Ini yang jadi PR kita bersama semua yang melek teknologi gitu. Itu aja sih. Andre, ada satu gini Om Andre. Ini kan kawan-kawan di grup, terutama di grup belajar kami itu kan sudah ke 31 provinsi Om. Ya, nanti minta tolong Om Andre, tadi ada yang bertanya di grup, ada browser, tidak apa-apa. Andre
Kalau ada brosur yang praktis yang bisa kita serahkan ke Pemda, Om Amde bisa di grup. Oke, siap. WA, biar itu menjadi bahan untuk teman-teman membantu sosialisasi, karena ini kan hal yang sangat baik untuk negara ini. Siap. Minta spek teknisnya, Om. Siap. Kalau mau belajar dulu di website saya itu lengkap banget. Semua yang ada di presentasi saya ada di website semua sebetulnya. Nggak ada yang saya tutup-tutupin. Bahkan tentang bagaimana kita nyemprot ulat geraya supaya berhasil itu ada di website juga. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupin, ada di website. Nanti kalau yang butuh presentasi, kalau mau untuk sosialisasi, nanti saya kasih juga. Oke, Om Andre. Jadi nggak ditutup-tutupin ya? Nggak takut lahannya diambil orang ya? Oh, enggak lah. Indonesia ini ada 14 juta apa 40 juta lahan pertanian, Om. Emangnya kita bisa habisin, Om? Hah? 40 juta. 40 juta ya, 40 juta lahan pertanian. Nggak usah banyak-banyak lah. 1% aja nggak habis saya, Om. Ngapain saya mau tutup-tutupin? Kalau bisa kerja bareng semuanya bisa ini sukses bareng, ya toh? Betul. Iya. Oke, Om, betul. Kamera semua kita lambaikan dulu. Hah? Kamera semua, Manton. Kita lambaikan tangan. Nanti. Oh ya, baik. Banyak yang kita nggak kenal wajah nih, Om Anton. Jadi kalau bisa di kamera biar kita saling kenal wajah. Sebentar. Coba semuanya melambaikan tangan dulu. Hadir, Om. Hadir semua ya, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih semuanya, teman-teman. Hadir, Om. Terutama kepada Om Andre atas Terima kasih semuanya. Dan besok teman-teman bisa saksikan di kelas online kita ini. Hari Senin belum ada jadwal, tapi nanti. Makasih Om Andre. Makasih Om Andre. Nanti di hari Selasa. Terima kasih Om Andre dan wali kelas. Bentar ya, saya tunggu sebentar. Oke, nanti di hari Selasa sudah ada pemateri yang sudah mengajukan diri, yaitu Om Febri dengan materi Drone for Construction. Kemudian di hari Rabu akan ada pemateri Om Akbar Marwan dengan materi drone apa tadi lupa saya. Om Hikmat panas multispektral. Oh iya, multispektral. Multispektral sama thermal. Jadi Om nanti tolong disampaikan juga, ini saya mau ingat ke Om Akbar, karena beliau juga mengembangkan terkait dengan artificial intelligence untuk masalah untuk masalah identifikasi objek. Tolong nanti ke Om Akbar disinggung juga, karena betul beliau kan pakarnya di artificial intelligence. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kalau misalnya idealnya ini udah nyambung misalnya, nanti drone terbang ini mengidentifikasi tadi, masuk ke artificial intelligence, nanti merintahin drone-nya Om Andre. Ini semprot sebelah sana, sebelah sana. Jadi sebetulnya ada yang, nanti tolong ke Om Akbar aja, di mana mengembangkan artificial intelligence terkait dengan identifikasi daripada image atau citra, baik itu image yang sifatnya foto maupun video. Saya kira beliau pakarnya di bidang itu juga. Udah jawab. Baik, terima kasih Om Hikmat. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Om Andre atas materinya. Sampai jumpa lagi di besok setiap hari
jam 19.30 akan ada kelas online yang bermanfaat, all about drone dari Skygrapher. Sampai jumpa lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo dong, tangannya dulu dong, foto dulu, foto semua. 1, 2, 3.